Oke, halo Kakak Asprak. Di sini saya Zikri Asidki dengan NIM 132230078 dan teman saya di sini. Saya Muhammad Nabil Raihan dengan NIM 132230014. Eh, saya akan menjelaskan terkait tugas 1 dari praktikum modul 3 yaitu tentang ALU, Arithmetic Logic Unit. Nah, udah terlihat di sini pertama ada hasil simulasi dari tugas kita. Di sini ada beberapa inputan yaitu ALU type, add type, get type, shift type, dan SLT type. Nah, ALU type di sini untuk menentukan blok mana yang akan kita gunakan. Di sini saya beri nilai ALU type 00. Nah, 00 maka saya akan menggunakan blok adder. Dengan blok adder maka memerlukan control unit add type. Nah, add type di sini ada 0 dan 1, di mana 0 penjumlahan, 1 pengurangan. Dengan input 1 dan ditambah 3 maka hasilnya 100 yaitu 4. Lalu kalau 1 dikurang 3 hasilnya 110 yaitu min 2 bisa kita lihat di mode desimal. Nah, min 2. Lanjut ke yang in 1. Lanjut ke get type. Yang tipe get, logic gate. Ada 3 tipe yaitu SOR, OR, dan AND. Di sini kita memerlukan ALU type 01, terus ada memerlukan sinyal get type yaitu 00, 1 sama 2. Nah, kita cek di sini dari input hexadesimal dengan input kayak gini dan output kayak gini. Dan input kedua kayak gitu, maka output seharusnya sesuai perhitungan. Yang pertama ini, yang 00, dia logika SOR. Terus kita bisa buktiin di kalkulator. Nah, itu hasil deadlift di SOR dengan babe cafe, hasilnya 6413741 sudah sesuai. Lalu yang sebelahnya ada yang OR, udah sesuai juga tadi dicek. Dan yang selanjutnya ada yang AND, dan itu juga udah sesuai. Terus ada tipe ketiga dari ALU type, yaitu tipe shift, yaitu cuma menggeser byte doang. Dengan kita memperlukan sinyal dari shift type 4. Ya, ada 3. 00, 01, sama 10. Nah, yang pertama 000 itu shift hasilnya 28, 01C dalam hexa. Berarti kalau di desimal jadi 28 karena 7 kali 2, 7 kali 2,2 itu 8. Lalu ada yang selanjutnya 01 yaitu geser ke kanan, 7 digeser ke kanan 2 kali, itu berarti 7 dibagi 4 hasilnya 1. Lanjut, gimana kalau misal inputnya negatif? Kita lihat di sini dengan model sign, min 13 digeser 3. Nah, di sini 01 maka digeser ke kanan sebanyak 3 kali. Hasilnya bakal bisa kita lihat di sign. Nah, hasilnya bakal sangat besar, 5, 3, 6, 8, 7, 0, 9, 10. Kita lihat di versi binary-nya. Ini udah sesuai. Lanjut ke yang 10. 10 ini dia digeser sebanyak 3 kali ke kanan, cuman aritmetik. Jadi bisa kita lihat perbedaan pengisian bit kosongnya. Di sini diisi 0, di sini diisi 1. Jadi dari min 13 digeser 3 kali ke kanan, tapi diisi 1. Nah, itu udah benar SRA. Lanjut ke yang tipe terakhir, kita perlu ALU type-nya diisi 1-1, lalu in 2-nya diisi 1 dengan in 1 min 1. Nah, itu dibandingkan. Pertama ada SLT dan kedua SLTU. Yang SLT min 1 set less than 1 maka hasilnya true. Kalau SLT yang kedua SLTU min 1 set less than unsigned 1 maka hasilnya false. Soalnya min 1 dalam binarnya sangat besar. Nah, mungkin segitu tugas 1, lanjut ke tugas 2. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari pelaksanaan tugas yang kedua, yaitu top level integration. Di sini sebelumnya kami merancang RV32i single cycle ya, yang sudah disiapkan dari modul-modul sebelumnya, untuk membuat masing-masing subblock untuk instruction fetch, decode, execute, memory access, dan write back. Di sini ada multiplexer, brancher, program counter, instruction memory, control unit, lalu data memory, dan multiplexer untuk write back lagi, dan blok-blok lainnya. Nah, modul-modul ini telah teruji pada praktikum-praktikum di modul-modul sebelumnya, secara fungsional dan secara timing pun. Kemudian, subblok tadi kami integrasikan ke dalam top level, yang kami pisah-pisahkan berdasarkan instruction fetch, decode, dan lain-lain. Di sini ada subbloknya untuk masing-masing. Pertama kami mendeclare wire-nya dulu, kemudian kami memasukkan masing-masing wire yang telah dideclare ke dalam port dari masing-masing blok, yang akan dihubungkan sesuai dengan data path yang ini ya. Nah, untuk fungsionalitas dari kinerja top levelnya sendiri, ini diuji dengan program yang telah disediakan pada modul ketiga. Nah, ini menghitung division, remainder, dan multiply. Di sini dilakukan division bilangan 2325 dibagi 71 dan remainder antara keduanya. Kemudian dihitung ulang apakah hasil
inverse-nya sama dengan bilangan awalnya. Jika iya, maka correct. Nah, di sini untuk melihat lebih detail, program tersebut telah diubah menggunakan Venus menjadi machine code dan disimpan dalam instruction memory.mif. Ini adalah programnya secara fungsional. Di sini kami menjalankan simulasi fungsional dari top level. Nah, untuk instruksi yang pertama, di sini ada ADI X2 X2 min 32 pada PC 0 dengan instruction seperti ini. Jika kita lihat pada simulasi, ini instruksinya sudah sesuai. Kemudian immediate yang dikeluarkan adalah min 32 dan RD address-nya adalah 2 dan R1 address-nya adalah juga 2. Dan nilai yang disimpan pada RD adalah FFFF N0 atau yang dalam desimal adalah minus 32. Nah, untuk programnya sendiri di sini akan melompat. Jadi setelah secara sekuensial berjalan hingga PC ke-28, di sini akan melakukan jump and link ke target A8. Bisa kita lihat pada simulasi. Nah, di sini di PC 28 dia loncat ke PC A8 dan pada jam ini disimpan nilai PC 2C yakni PC setelah 28 pada address pada register X1. Jika kita lihat di sini ada RD address-nya 1 dan disimpan nilai 2C ya. Nah, program ini pada bagian ini akan melakukan pemanggilan fungsi dari division yang ini. Kemudian dari situ akan loncat hingga ke JAL R. Nih, awalnya di A8. Di sini akan dipanggil fungsi sub berulang kali dari sini. Nanti balik lagi ke BLT. Dan seterusnya hingga memenuhi kondisi ini, BLT-nya. Dan dia akan lompat ke sini, menyimpan nilai X5 pada X10. X5 yang disimpan adalah bilangan hasil pembagiannya tadi, 2325 dibagi 71, yang berupa nilai integer 32. Jika kita lihat pada simulasi, di sekitar 14,35. Nah, di sini ya, di PC C0, dia melakukan ADI terlebih dahulu dan menyimpan pada address 0A yakni X10 dan bernilai 20. Kalau dalam desimal ini nilainya 32 tadi. Dan kemudian pada PC selanjutnya dia akan melakukan JAL R return ke PC 2C tadi. Dan program akan terus dipanggil melakukan fungsi remainder, multiply hingga akhirnya dia mengecek apakah dia sudah sesuai apa belum pada bagian correct. Kalau di sini bisa kita lihat pada bagian SLTIU ini untuk memanggil correct itu ada di PC 5C. Nah, bisa kita lihat juga pada simulasi di sekitar sini. Nah, ini di PC 5C dia akan memanggil SLTU membandingkan dan jika hasilnya sesuai correct dia akan memasukkan nilai 1 ya. Kalau kita lihat pada simulasi dia pada address apa nih? Nah, ini pada address 10 dia menyimpan nilai 1 yang artinya sudah correct. Kemudian program sebenarnya belum berhenti di situ. Program sendiri akan berakhir di JAL R0 ini dengan mengosongkan stack frame. Nah, kalau di program dia akan berhenti di sini di PC 84. Nah, bisa kita lihat nih, ini PC 84 dengan instruction-nya 8067. Nih, sesuai 8067. Kemudian dia address RD-nya adalah X0 dan dia akan return ke X1 dengan offset 0. Karena di sini setelah di-allocate, nilai X1 sendiri sudah bernilai 0 sehingga JAL R ini akan mengembalikan ke PC 0. Jika kita lihat pada PC 84 dia kembali ke PC 0 di sini. Nah, secara fungsional top level sendiri telah berjalan dengan baik dan jika kita lihat secara simulasi timingnya sendiri di sini 33,24 nanosecond worst time-nya atau bisa kita hitung frekuensi maksimum yang dapat kita gunakan adalah 1/33,246 dikali 1000 sekitar 30,08 MHz. Artinya frekuensi maksimum yang dapat kita gunakan adalah bernilai 30 MHz. Jika melebihi dari frekuensi tersebut, data akan rusak. Sekian untuk top level.